Observasi itu mudah aja kok dilakukan karena sahabat juara itu mengamati, kemudian melihat apa yang ada di lapangan yang menjadi objek dari sebuah riset yang sahabat juara lakukan. Juara, balik lagi bersama saya Maflaha di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, bagaimana kabar sahabat juara sekalian? Masih di dalam dunia seputar perisetan atau penelitian. Di video kali ini kita akan membahas tentang yang namanya observasi, ciri, jenis, dan cara membuatnya. Tapi sebelum kita membahas apa itu observasi dan sebagainya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar sahabat juara selalu mendapatkan informasi dari arena lomba. Langsung aja, observasi itu apa? Observasi seringkali dikaitkan pada sebuah aktivitas peneliti di mana ia mengamati tindakan atau perilaku dari si objek penelitian tersebut, kemudian ia menuliskannya dalam sebuah catatan ataupun pakai alat bantu lainnya. Jadi perlu ditekankan di sini di awal bahwasanya observasi itu tuh bagian dari proses mengumpulkan data di lapangan, dan ini menjadi bagian penting ataupun proses awal dalam hal pengumpulan data di lapangan karena di sini peneliti itu akan hadir di tengah-tengah masyarakat yang menjadi objek dari sebuah penelitian tersebut. Nah, di dalam observasi itu dibagi menjadi dua macam sahabat juara. Ada yang namanya observasi partisipatoris, di mana peneliti itu hadir langsung menjadi bagian dari sebuah kehidupan masyarakat tersebut. Misalkan kita pengen tahu tentang pola perilaku masyarakat ada di bantaran sungai. Nah, ketika kita menjadi observer ataupun peneliti dengan observasi partisipatoris, kita bisa aja hadir di tengah-tengah mereka, kemudian tinggal bersama, bahkan seperti menjalani hidup bersama dan sebagainya. Dalam artian kita turun langsung menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya observasi non-partisipatoris. Nah, kalau observasi non-partisipatoris biasanya peneliti hanya mengkaji ataupun mengamati secara permukaan fenomena ataupun gejala sosial yang sedang diteliti, tidak ikut langsung ataupun tidak terjun langsung di dalam lingkaran kehidupan dari si objek penelitian tersebut. Nah, bagaimana sih cara melakukan observasi? Yang pertama, akses terhadap informan. Dalam proses kita mencari data, akses terhadap informan ini menjadi penting bagi sahabat juara sekalian ketika sahabat juara ingin mendapatkan data di lapangan. Nah, bisa dipilih juga sih ketika sahabat juara melakukan riset, apakah dalam proses pengumpulan datanya sahabat juara ingin berpartisipasi aktif ataupun hanya sekedar mengamati secara permukaan, dalam artian tidak menjadi observer partisipatoris gitu. Nah, tapi yang namanya akses terhadap informan ini menjadi bagian penting. Jadi bagaimana sahabat juara itu mengakses ataupun mendapatkan si informan dalam objek penelitian ini bisa mempermudah dalam proses observasinya sendiri. Jadi bisa ditemukan karena di dalam kehidupan masyarakat ini sangat-sangat kompleks dan respon dari sebuah individu ataupun sebagainya terhadap gejala sosial itu beragam. Bisa juga teman-teman sahabat juara itu mengalami kesusahan akses dalam mendapatkan informan. Jadi mudah atau tidaknya akses dalam proses mendapatkan informan ini bisa mempengaruhi proses observasi dalam pengumpulan data di lapangan. Kemudian yang kedua adalah sampling dalam observasi. Sampling dalam observasi ini juga menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan data sahabat juara. Karena apa? Sahabat juara perlu menentukan siapa sampel yang akan menjadi informan dalam penelitian atau riset sahabat juara sekalian. Jadi biasanya akan ketemu yang namanya informan kunci ataupun sebagainya. Dimana ketika sahabat juara itu ingin meneliti sebuah kasus ataupun sebuah gejala sosial, perlu menentukan sampel ataupun informan yang relevan dalam penelitian tersebut. Dan balik lagi ketika sahabat juara itu mendapatkan akses yang mudah, tentunya sampel itu juga mudah didapatkan, dan dilihat lagi bagaimana kedalaman ataupun bagaimana pengetahuan
si sampling dalam penelitian sahabat juara ini menguasai tema ataupun menguasai permasalahan yang ingin sahabat juara kaji ataupun gali informasinya di lapangan. Selanjutnya adalah variasi data yang dihasilkan. Nah, data-data yang dihasilkan ini tuh kalau di lapangan bisa beragam. Ada yang data terstruktur atau yang tidak terstruktur. Nah, variasi data yang didapatkan ini bisa sangat-sangat banyak ketika sahabat juara itu mengumpulkan data di lapangan. Kalau sahabat juara melakukan misalkan wawancara terstruktur, maka biasanya sahabat juara akan berpacu atau berpedoman pada kerangka ataupun panduan yang telah sahabat juara bikin. Tapi kalau sahabat juara itu menggunakan misalnya wawancara tidak terstruktur ataupun semi terstruktur, maka akan ada irisan-irisan informasi yang sahabat juara dapatkan selama proses pengumpulan data. Nah, sama halnya di sini dalam proses observasi, variasi data yang didapatkan itu dihasilkan dalam proses bagaimana sahabat juara itu melakukan pendekatan ataupun bagaimana cara ataupun metode yang sahabat gunakan dalam proses pengumpulan data tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada namanya etika dalam observasi. Nah, etika ini juga menjadi bagian penting sahabat untuk proses pengumpulan data di lapangan. Etika dalam observasi ini tuh dibagi menjadi dua hal. Ada namanya etika tertutup dan etika terbuka. Etika tertutup itu maksudnya adalah ketika sahabat juara misalnya sebagai peneliti tidak ingin mengungkapkan ataupun tidak ingin mengatakan identitas asli dari sahabat sekalian, jadi pakai identitas palsu gitu. Kalau etika terbuka, teman-teman ataupun sahabat juara sekalian itu langsung mengatakan bahwasanya maksud dan tujuan ketika sahabat juara turun lapangan itu adalah untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Jadi etika ini menjadi bagian penting dalam proses observasi juga gitu. Kemudian juga ini juga bisa menjadi seperti modal ataupun bisa juga menjadi bumerang ketika sahabat juara itu melakukan penelitian ataupun melakukan pengumpulan data di lapangan. Ketika kita punya etika ataupun attitude yang baik di dalam sebuah masyarakat dan kita bisa melakukan pendekatan, kemudian juga cara kita welcoming ke masyarakat itu dengan cara yang baik, maka biasanya didapatkan juga reaksi yang setimpal gitu. Jadi mereka pun akan welcome dengan kita sebagai peneliti dan mereka sebagai objek yang akan menjadi partner ataupun kajian dari penelitian kita. Dan sebaliknya, ketika kita punya etika yang kurang baik di dalam masyarakat dan salah dalam proses melakukan awalan pendekatan ataupun observasi, itu juga bisa berpengaruh pada hasil dari data lapangan yang akan sahabat juara dapatkan. Nah, selanjutnya adalah contoh observasi di lapangan. Misalkan nih ada dua contoh yang saya berikan di video kali ini, yaitu peranan perempuan rumah tangga dalam pengelolaan sampah di Kota Bintaro, Tangerang, sama peran kelas akselerasi dalam menunjang prestasi belajar siswa SMA Al-Abidin Surakarta. Jadi dalam proses observasi itu sendiri sahabat juara itu bisa mengamati dari misalkan contoh pertama nih, bagaimana sih peranan perempuan rumah tangga di Kota Bintaro khususnya dalam proses pengelolaan sampah. Jadi kalau sahabat juara itu melakukan observasi, entah itu observasi partisipatoris ataupun non partisipatoris, sahabat juara perlu untuk melihat ataupun mengamati tindakan ataupun perilaku sosial yang dilakukan oleh si individu tersebut. Misalnya kalau dalam contoh pertama ya berarti sahabat juara itu akan turun ke lapangan, kemudian dalam in case teman-teman ataupun sahabat juara ini melakukan observasi partisipatoris ya. Jadi sahabat juara turun ke lapangan, kemudian melihat, mengamati bagaimana perempuan-perempuan ibu rumah tangga yang ada di Kota Bintaro ini melakukan pengelolaan sampahnya. Jadi dari mulai bisa aja dari dia bangun tidur sampai malam hari, dan proses observasi itu tuh bisa berlangsung tergantung kebutuhan dari sahabat juara sekalian. Bisa berlangsung lama ketika sahabat juara ingin mendapatkan data yang semakin mendalam. Jadi memang observasi ini juga berkaitan juga dengan data yang akan didapatkan oleh sahabat juara sekalian.
Nah, cukup sampai di sini ya pembahasan untuk observasi. Intinya adalah observasi itu mudah aja kok dilakukan, karena sahabat juara itu mengamati, kemudian melihat apa yang ada di lapangan yang menjadi objek dari sebuah riset yang sahabat juara lakukan. Sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.